Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Betul fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini, yaitu kajian kitab Taysir Alam Bisyarah Umdatul Ahkam. Itu kitab hadis yang membahas atau mengkaji ahkam-ahkam yang berkaitan dengan ibadah manusia. Ingat bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama, hendaklah ibadah itu dikerjakan, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ibadah, laksanakan salat, talabul ilmi, bacaan Quran, haji atau umrah, berzikir, hendak dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah ibadah itu dikerjakan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka kita perlu penting belajar ilmu agama Islam, ilmu agama Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Al-Quran dan Sunnah itu dipahami oleh ulama salaf atau para sahabat. Jadi menuntut ilmu syar'i itu ya tidak cukup hanya kita melihat seseorang itu pintar atau pandai, tidak. Tapi lihat pemahamannya. Kalau dia pemahamannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengikuti paham salaf, itu para sahabat, maka kita wajib mengambil ilmu tersebut. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi dipahami oleh akalnya sendiri, atau akalnya gurunya, atau pendapatnya sendiri, atau pendapatnya kelompoknya, maka kita tidak boleh mengikuti pendapat atau perkataan tersebut. Begitu pula, ya. Orang yang mengajarkan ilmu agama Islam, orang yang mengamalkan atau mengajarkan agama atau ilmu, tidak cukup hanya dia pandai bisa bahasa Arab saja. Terkadang ada orang yang dia memang bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, bisa komunikasi, dia mencoba mengajar. Tapi apa akibatnya? Dia akan menyesatkan orang. Kenapa? Dia nggak paham apa disampaikan, dia nggak paham apa yang diajarkan. Karena yang namanya belajar itu ada namanya, yaitu apa belajar itu? Belajar dengan guru. Al-Imam Bukhari berapa gurunya? 1000. Imam Bukhari gurunya 1000. Antum berapa gurunya? 1000 juga kan begitu? Iya, 1000 ada belum? Kurang nolnya banyak gitu kan. Nah, kita akan bahas pada malam hari ini lanjutan bab ini. Perhatikan berikutnya Al-Hadisu Rabi' wa Sittun. Hadis yang ke-64, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza sami'tumul muadzdzin faqulu misla ma yaqul. Artinya ini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi bersabda, idza sami'tumul muadzdzin, apabila kalian mendengar muadzin, faqulu misla ma yaqulu, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Akan tapi mengucapkan apa yang diucapkan muadzin di sini tidak dengan suara keras. Ketika muadzin keras, ketika azan keras, maka kita tidak mengeraskannya, tidak keras kita ucapkannya. Kenapa? Karena muadzin itu ketika azan menyerukan kepada manusia agar melaksanakan salat, sedangkan yang menyerukan muadzin dia menjawab azan. Maka di sini dua hukum yang berbeda. Nah, kemudian ketika muadzin mengucapkan hayya 'alan, yaitu hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. Berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Apabila muadzin mengucapkan Allahu akbar, maka jawablah apa jawabannya? Nah, summa qala asyhadu an la ilaha illallah. Begitu pula ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, faqal, maka ucapkanlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa qala hayya 'alas shalah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, qal, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Summa qala hayyal falah. Ketika muadzin mengucapkan hayyal falah, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Summa qala Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Min qalbihi dakhal jannah. Maka keutamaannya itu ucap azan tersebut dengan hatinya dia akan masuk surga. Ini hadis yang sahih Muslim. Akan tapi juga diperbolehkan menjawab azan persis seperti yang muadzin ucapkan. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka juga mengucapkan yang sama. Apa ucapannya? Hayya 'alas shalah, hayyal falah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis tadi, idza sami'tul muadzin, apabila kalian mendengar muadzin itu azan, faqulu misla ma yaqulu, maka ucapkan seperti, lafaznya misla, seperti apa yang diucapkan muadzin. Jadi boleh mengucapkan seperti sama yang diucapkan muadzin. Begitulah juga boleh mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian ketika muadzin mengucapkan di azan subuh yaitu ada tambahannya, apa doanya, apa azannya? As-salatu khairum minan naum. Apa artinya? Salat itu lebih baik daripada tidur. Jangan dibalik ya. Kadang subuh itu waktu untuk tidur. Waduh. Jangan, habis subuh boleh tidur. Boleh enggak? Boleh kalau ngantuk, enggak ngantuk jangan dibiasakan. Itu malas itu. Nah, ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Ini yang ada dalilnya. Sedangkan ucapan shadaqta wa barta, engkau benar dan engkau dapat pahala atau kebaikan, itu tidak ada riwayatnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian apa ganjaran orang yang menjawab azan dan iqamah? Ya, pahalanya adalah orang yang menjawab azan dengan penuh keyakinan dengan hatinya, maka dia akan mendapatkan janji surga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mendapatkan janji surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih riwayat Nasai. Syalbani menghasankan di sini
kunna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kata Abu Hurairah, dahulu aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama Bilal yunadi, maka Bilal pun mengumandangkan adzan. Falamma sakata, ketika selesai adzan, ya, qala, maka Nabi pun bersabda, man qala misla ma qala hada yaqinan, barang siapa yang mengucapkan seperti yang diucapkan Bilal dengan yakin, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Berarti menjawab adzan juga merupakan salah satu amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian berikutnya, hukum menjawab adzan. Hukum menjawab adzan. Ini ada dua pendapat. Yang pertama, sebagian pendapatnya Hanafiyah, pendapatnya Zahiriyah, dan juga pendapatnya Ibnu Wahab dan ulama yang mengikuti mereka, bahwa menjawab azan itu hukumnya wajib. Menjawab azan hukumnya wajib bagi yang mendengar azan dengan dalil zahirnya hadis, idza sami'tumul muadzin, jika kalian mendengar muadzin. Berarti apa? Ketika mendengar azan diperintahkan faqulu, lafaznya fi'il amr, menunjukkan kata perintah, hukumnya wajib. Maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Ini pendapat siapa tadi? Pendapat Hanafiyah, Zahiriyah dan juga Ibnu Wahab. Yang kedua, yaitu pendapat jumhur al-ulama, berpendapat bahwa menjawab adzan hukumnya sunnah. Pendapat jumhur ulama bahwa menjawab adzan hukumnya sunnah, tidak wajib. Dengan dalil yang sangat banyak, di antaranya dalil Sahih Muslim, sami'a rajulan yaqul, Rasulullah pernah mendengar seorang yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqala Rasulullah alaihi wasallam ala fitrah, maka Nabi pun berkata dia di atas fitrah. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Nabi mendengar juga muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Faqala sallam, maka Nabi berkata kharajta minan nar, maka orang itu keluar dari api neraka. Dalam hadis ini Nabi SAW mengucapkan ucapan yang berbeda dengan muadzin. Dari sini Nabi mengucapkan ucapan yang berbeda dengan muadzin. Berarti mengikuti ucapan muadzin tidaklah wajib. Nah, dalil yang kedua, yaitu sebagaimana yang ditulis oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, bahwa Sa'labah Ibnu Abi Malik Al-Qurazi pernah menyatakan mereka dahulunya di zaman Umar bin Khattab, yaitu mengerjakan sholat pada hari Jumat hingga Umar keluar dari rumahnya. Artinya apa? Sahabat kerjakan sholat sunnah mutlak, 2 rakaat sampai imam di atas mimbar, itu sampai naik ke khutbah. Nah, bila Umar telah masuk masjid dan duduk di atas mimbar, muadzin pun mengumandangkan azan. Berarti azan disyariatkan, yaitu ketika muadzin di atas mimbar baru azan. Kemudian kata Sa'labah, kami duduk sambil berbincang-bincang ketika muadzin telah kami duduk sambil berbincang-bincang. Artinya apa? Ada azan, sahabat ini berbincang-bincang. Nah, kemudian Umar pun berdiri untuk khutbah. Kami pun diam mendengarkan, tak ada seorang dari kami yang berbicara. Artinya apa? Seandainya menjawab itu wajib, tentu sahabat di sini tidak ada yang berbincang-bincang. Nah, dan masih lagi banyak hadis yang lain. Inilah pendapat yang kuat insyaallah, yaitu hukumnya sunnah, tidaklah wajib. Kemudian Al-Imam Nawawi juga mengatakan sunnah menjawab adzan ini berlaku bagi siapa? Bagi orang yang punya taharah, atau bagi orang yang berhadas, bagi orang yang junub, bagi wanita haid dan selain mereka. Artinya apa? Mereka juga disunnahkan untuk menjawab azan, baik wanita haid
orang junub ataupun orang yang berhadas. Nah, kemudian berikutnya, ketika seorang sedang mengerjakan zikir muqayyad. Apa zikir muqayyad? Itu zikir yang diikat oleh waktu, tempat dan keadaan. Maka tidak dianjurkan dia untuk zikir mutlak. Maksudnya apa? Menjawab azan termasuk zikir muqayyad. Dia menjawab azan saat azan dikumandangkan. Berarti yang jawab azan dinamakan zikir muqayyad. Maka dia tidak disebutkan dengan yang namanya zikir mutlak. Yaitu apa? Contohnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu boleh dikerjakan kapanpun, tidak diikat oleh waktu. Ketika ada azan, maka hendaklah dia menutup mushaf atau Al-Quran dan mendengarkan azan kemudian menjawab azan. Kenapa? Kalau seandainya dia menjamak dua perkara, sedangkan dia baca Al-Quran sambil dengarkan azan dan menjawab azan, maka dia akan kehilangan yang namanya konsentrasi baca Al-Quran dan akan masukkan azan dalam Al-Quran. Maka sebenarnya dia tinggalkan baca Al-Quran dengan azan dulu, jawab azan dulu, baru baca Al-Quran kembali. Nah, begitu pula teman-teman yang misalnya ingin berwudu, misalnya mau wudu, azan dikumandangkan. Apa yang dikerjakan? Dengarkan azan dahulu. Dengarkan azan dahulu baru dia berwudu. Agar apa? Agar tidak kehilangan keutamaan menjawab azan. Begitu pula tatkala masuk masjid ada azan, mana yang didahulukan? Jawab azankah atau salat 2 rakaat tahiyatul masjid? Jawabannya adalah menjawab azan dahulu, tapi tidak beri dulu. Jawab azan. Selesai jawab azan, baru dia salat 2 rakaat. Agar apa? Agar mendapatkan keutamaan jawab azan dan juga keutamaan salat. Nah, kemudian setelah mendengar azan atau setelah menjawab azan, dia disunahkan untuk bersalawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika selesai menjawab azan, maka disunahkan untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak sekali kaum muslimin yang mungkin tidak mengamalkannya, itu membaca salawat. Sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih rawahu Muslim. Hadisnya sahih rawahu Muslim dari Abdullah bin Amr. Ia pernah mendengar bahwa Nabi bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu misla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah apa yang diucapkan muadzin. Tsumma shallu 'alayya. Kemudian kalian bersolawatlah kepadaku. Fa inna man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali, maka Allah pun akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ini dalil bahwasanya, ya, setelah menjawab azan disunahkan untuk membaca salawat. Bagaimanakah lafaz salawatnya? Lafaz salawat yang paling baik adalah salawat yang Nabi ajarkan. Apa salawatnya itu? Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, atau dengan membaca yang lebih ringkas, yaitu apa? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu yang ada dalilnya, itu yang ada contohnya. Adapun sholawatan yang tidak Nabi ajarkan, yang tidak Nabi contohkan, maka tidak boleh diamalkan. Tapi lagi habis azan yang muadzin itu sholawatan demi, ini nggak boleh. Itu termasuk perkara bid'ah yang Nabi tidak pernah ajarkan, yang Nabi nggak pernah contohkan, dan kita sebagai muslim mukmin yaitu harus mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah berselawat, hendaklah orang yang mendengar azan memohon wasilah untuk Nabi SAW, yaitu membaca doa setelah azan. Doa
setelah adzan, muadzin atau orang yang mendengar adzan juga disunahkan membaca doa ini. Sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih riwayat Bukhari, "Man qala hina yasma'un nida." Barang siapa yang mendengar adzan kemudian dia mengucapkan doa, "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athhum maqaman mahmud alladhi wa'adtah." Hanya sampai di situ aja. Sampai wa ba'athhum maqaman mahmud alladhi wa'adtah. Sampai di situ aja doanya. Sedangkan tambahan innaka la tukhliful mi'ad dhaif, lemah, tidak boleh diamalkan. Yang sahih sunnahnya adalah doanya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhum maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Apa keutamaannya? Hadat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Keutamanya adalah dia akan berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin yang belum ngamalkan ada tambahannya dihilangkan. Hanya sampai wa ba'atsum maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Sampai di situ aja. Nah, kemudian setelah menjawab adzan, kemudian baca salawat, kemudian baca doa tadi, minta wasilah sallam, kemudian yang keempat terakhir yaitu berdoa. Doa apa aja? Doa di antara adzan dan iqamah. Doa antara adzan dan iqamah. Doa minta apa aja? Baik minta kebaikan di dunia maupun minta kebaikan di akhirat. Sebagaimana Nabi pernah berkata kepada sahabat, atau pernah berkata seorang Rasulullah, dan sahabat pernah berkata Rasulullah, "Ya Rasulullah, innal muadzin yufadilunana." Ya Rasulullah, para muadzin telah melebihi kami. Para muadzin telah melebihi kami. Faqala Rasulullah, maka Nabi pun bersabda, "Kul kama yaqulun." Artinya para muadzin itu telah melebihi keutamaan daripada kami. Apa kata muadzin itu? Dipanjangkan lehernya dan seterusnya. Maka Nabi menjawab, "Faqul." Maka ucapkanlah kama yaqulun, seperti yang muadzin ucapkan. Fa idza intahaita, jika selesai menjawab azan, fasal tuqa, maka kalian mintalah kepada Allah, maka kalian akan diberi. Ini hadisnya Rawi Dawud, ini hadisnya hasan sahih. Kemudian Nabi juga bersabda, "Sintani la tuwaddani." Ada dua perkara atau ada dua doa yang tidak tertolak, atau sedikit pun tidak akan tertolak. Artinya doa itu mustajab. Ad-du'a 'indan nida wa 'indal ba'si hina yulhimu ba'dhum ba'dhan. Yaitu doa setelah adzan dan doa ketika perang, yaitu saat sebagian mereka merapat dengan sebagian yang lainnya. Di sini bahwasanya doa selesai adzan, yaitu antara adzan dan iqamah, merupakan doa yang mustajab. Maka jangan sia-siakan doa antara adzan dan iqamah. Dan juga di dalam hadis yang lain disebutkan dari Anas bin Malik, "Inna du'a la yuraddu bainal iqamah fad'u." Sesungguhnya doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak, maka berdoalah kalian. Berdoalah. Kemudian berikutnya terakhir, dibolehkan juga ketika berdoa, doa antara azan dan iqamah dibolehkan baginya untuk mengangkat kedua tangan. Sebagaimana yang difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah, yaitu dibolehkan untuk mengangkat tangan. Sedangkan Syekh Jibril wallahu a'lam dan juga ulama yang lainnya bahwa doa antara azan dan iqamah tidak ada perintah untuk mengangkat tangan dan juga tidak ada larangan untuk mengangkat tangan. Jadi al-amru fihi wasi', silahkan boleh angkat tangan. Tapi kalau mengatakan sunnahnya harus mengangkat tangan, maka butuh dalil. Nah, selesai doa angkat tangan, maka tidak dianjurkan untuk mengusap wajah. Setiap doa
tidak boleh mengusap wajah. Habis doa, ada orang kan, amin, langsung mengusap wajah. Ini enggak ada sunnahnya. Bahkan termasuk perkara yang bid'ah. Karena apa bid'ah? Karena hadisnya lemah. Karena hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Dan juga ini difatwakan oleh Lajnah Daimah. Lafaz hadisnya adalah idza da'awta fad'ullaha bi butuni kaffayk. Apabila engkau berdoa, maka berdoalah kepada Allah dengan kedua telapak tanganmu. Wala tad'u bi dzurihima, dan janganlah engkau berdoa dengan punggung tanganmu. Fa idza faragta famsah bihima wajhaka. Lalu jika engkau selesai berdoa, maka usapkanlah wajahmu dengan kedua telapak tanganmu. Hadis ini lemah. Hadis ini lemah dan sahih, ya, karena ada seorang perawi yaitu Shalih bin Hasan. Dia didhaifkan para ulama hadis karena hafalnya lemah. Bahkan masuk orang yang dinilai hadisnya itu mungkar. Seperti Imam Muslim, Imam Bukhari mengatakan bahwa hadisnya itu mungkar. Artinya kalau orang itu melihat hadis tidak diterima karena dia merupakan orang yang tidak bisa dipercaya, sehingga hadis itu lemah, tidak boleh diamalkan. Jadi ketika selesai berdoa, tidak ada satupun dalil yang sahih akan mengusap wajah. Kalau dibiasakan menjadi bid'ah. Apa itu bid'ah? Menyelisihi perintah Nabi SAW atau mengada-ada perkara yang baru. Nah, yang terakhir belum bisa kan? Nah, ada juga amalan sesudah mendengarkan azan, yaitu membaca doa yang Nabi ajarkan di dalam hadis Sahih Muslim. Man qala hina yasma'ul mu'adzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wal islami dina usullahu dzambuh. Artinya, barang siapa yang mengucapkan setelah mendengar adzan, apa ucapannya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa Muhammadin rasulah wal islami dina. Apa utamanya? Usullahu dzambuh, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini hadis yang sahih rawahu Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan adzan ataupun yang lainnya. Nah, di kampung tidak ada satupun orang yang adzan. Pertanyaan anak, ada nggak musola? Ada nggak masjid? Ada. Jangan selalu sandi itu kampung ada musola, ada masjid. Tidak ada satupun yang adzan, maka semuanya berdosa. Kenapa? Karena adzan hukumnya apa? Fardu kifayah. Jika ada satu orang yang sudah adzan, yang lain berwajiban. Jika nggak ada sama sekali, berdosa semuanya. Wallahu a'lam. Kalau nggak ada, antum adzan gitu. Iya, adzan sendiri. Nah, apakah keutamaan adzan? Keutamaan doa antara adzan dan iqamah ini apakah berlaku bagi wanita? Jawabannya iya. Bagi wanita yang berada di rumah juga mendapatkan keutamaan ini berdasarkan keumuman hadis. La tardani, yaitu tidak dua perkara yang enggak akan tolak, itu apa? Doa antara adzan dan iqamah, atau tidak ada doa yang tolak antara azan dan iqamah. Tidak ada doa yang tertolak antara azan dan iqamah. Ini berlaku bagi wanita yang di rumah. Ya, jadi ini tidak berlaku bagi orang yang di masjid aja, tapi bagi wanita yang di rumah. Kenapa? Karena wanita sholatnya di rumah. Dan begitu pula, ini keutamaan juga bagi wanita yang di rumah, juga ada keutamaan menjawab azan. Meskipun di rumah sholatnya, ada keutamaan juga dia. Nah, dan juga berdasarkan hadis yang lain, idza nadal munadi futihat abwabus sama'. Apabila pemanggil-manggil itu muadzin mengumandangkan azan, futihat abwabus sama', maka dibukalah pintu-pintu langit.
wa tuhibbud du'a, dan dikabulkan doa. Jadi siapapun yang berdoa ketika antara adzan dan iqamah, dia juga disunahkan untuk berdoa karena waktu itu merupakan waktu yang mustajab. Wallahu a'lam. Nah, apakah juga disunahkan yang membaca salat itu bagi muadzin? Jawabannya iya, disunahkan bagi muadzin ataupun orang yang mendengar azan. Tapi menjawab azan tidak disunahkan bagi muadzin. Apakah selesai salam dari sholat apakah juga disunahkan mengusap muka? Jawabannya tidak pernah Nabi contohkan, tidak pernah Nabi ajarkan. Berarti apa? Itu termasuk bid'ah. Nah, kita sholat tahiyatul masjid apa langsung duduk mendengar azan begitu? Datang pas azan, apakah kita menjawab azan? Apakah sholat tahiyatul masjid? Jawabannya adalah yang lebih utama adalah langsung sholat tahiyatul masjid. Langsung sholat tahiyatul masjid. Berdasarkan hadis ini masalah sholat Jumat, bukan yang lainnya. Kita bahas. Berdasarkan hadis, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila kalian masuk masjid, falyarka rak'atain, maka salatlah 2 rakaat qabla ijlis, sebelum duduk. Disunahkan untuk salat 2 rakaat. Ketika adzan Jumat, adzan datang masjid adzan, maka segerakan untuk salat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena agar tidak kehilangan kesempatan mendengarkan khutbah Jumat. Karena mendengarkan khutbah Jumat apa hukumnya? Wajib. Sedangkan menjawab azan apa hukumnya? Sunnah. Ketika berkumpul 2 sunnah, yaitu antara sholat tahiyat dengan azan, ketika Jumat itu didahulukan sholat tahiyatul masjid dulu. Agar apa? Agar bisa mendengarkan khutbah, karena mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Inilah yang difatwakan oleh Syekh Shalih Ibnu Utsaimin. Wallahu a'lam. Nah, ketika hujan, apakah ada perbedaan azannya? Jawabannya ada. Ketika hujan atau ketika dingin yang sangat, maka azannya ada tambahannya. Sebagaimana dari Nabi, ya, beliau berkata, Anna Ibnu Umar azan bis salati fi lailatin dzati bardin wa rihin, faqala alla sallu fi rihali, summa qala kana Rasulullah ya'mul mu'adzin idza kana lahu badrin dzatu matul yaqulu alla sallu fi rihali. Artinya Ibnu Umar pernah azan ketika sholat di waktu malam yang sangat dingin dan angin kencang. Malam dingin, angin kencang. Kemudian beliau mengucapkan azannya ala sallu fi rihan, salatlah di rumah kalian. Kemudian beliau mengatakan dulu salam pernah mengucapkan muadzin ketika keadaan malam itu dingin dan berhujan untuk mengucapkan sallu fi rihan. Dan juga di dalam lafaz disebutkan sallu, yaitu sallu fi buyutikum, kalian salatlah di rumah-rumah kalian. Ini ketika hujan yang lebat. Kalau gerimis tidak. Jadi ketika hujan lebat ada rukhsah tersendiri bagi laki-laki untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Dan muadzin sunnahnya itu ketika azan ada tambahannya sallu ala sallu fi rihal. Yang pertama Allah sallu fi rihal, salatlah di rumah kalian, atau dengan apa lain juga disebutkan juga sallu fi buyutikum, atau Allah sallu fi rihalikum, Allah sallu fi rihalikum, atau sallu fi buyutikum. Wallahu a'lam itu lafaznya. Kapan diucapkannya? Kapan? Setelah hayya 'alal falah baru sallu fi rihalikum, atau selesai azan baru mengucapkan itu sallu fi buyutikum.
Di Yaman pernah gubar, di Yaman pernah hujan. Saya pernah di Yaman. Di Yaman itu bukan hujan air, bukan Pak. Bukan batu, bukan. Bukan juga. Tidak Pak, hujan pasir, namanya gubar. Kalau gubar itu Pak, yang hujan pasir itu pandangan itu merah. Kalau kena mata itu pedih sekali. Kalau kita sholat pakai imamah kan biasa pakai kacamata kita Pak, kacamata kita ke masjid itu. Biar apa? Biar nggak kena pasir. Tapi azannya itu selalu memandangkan seluruh diri halikum. Salat di rumah kalian. Wallahu a'lam. Jadi boleh nanti pas hujan adanya gitu, nggak apa-apa. Nah, ini juga termasuk apa? Sunnah yang terlupakan. Karena banyak sekali orang yang nggak ngamalkan sunnah. Akibatnya apa? Ketika ada orang yang ngamalkan sunnah dianggap asing, agama baru, Wahabi dan lain-lain. Kan begitu fitnahnya kan? Nah, doa penutup kafaratul majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.